Hi guys, it's Tara here from Indonesian Capital, and now here beside me we have a special guest with me, Pak Chandra Firmanto. Hi everyone, Halo Pak, how are you? I'm good. How about you, Taya? Great as well. Thanks for asking. Thanks for your time ya Pak. Likewise. It's an honor actually to be able to share to the audience. And now before we jump into Q&A, let me introduce you a bit about Indonesian Capital. Indonesian Capital is an Indonesia-based sector-agnostic venture capital which established in late 2016. We have investment in 19 companies across Southeast Asia, with notable ones such as Travelio, GoWork, and Carsome. We primarily invest in pre-A series and Series A companies. And now let's jump into Q&A. Di Indonesia ini kan visi lagi sangat berkembang ya Pak. Apa sih yang membedakan Indonesian Capital dengan visi firms lainnya? Yeah, very good questions, Taya. So at Indonesian Capital kita ini spesialisasinya adalah membantu sebenarnya venture capital lain ataupun startup yang lagi growing stage ya untuk sukses di Indonesia. Jadi kebanyakan startup itu kalau dia mau masuk ke Indonesia akan ketemu hambatan untuk expand bisnis atau servicesnya di luar daripada Jabodetabek. Jadi kebanyakan orang mengatakan bahwa saya ada presence di Indonesia, which is true, tapi presence-nya hanya di Jakarta. Jadi begitu mereka mau expand, let's say to outside Jakarta, misalnya Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi, di situ mereka bingung mau cari siapa. Nah, jadi di kita Indonesian Capital, kita ini membantu proses dari startup itu, bahkan dari sisi strategi sebelum masuk ke Indonesia. Jadi kita punya data yang lengkap untuk menggambarkan kayak competition landscape di industrinya Anda itu kira-kira ada siapa saja playersnya, ya persaingannya berapa ketat, ya kita juga bisa bantu dari sisi rekrutmen, cari talents ataupun juga cari local partners untuk supaya pada waktu mulai itu tidak terlalu painful buat startup founders. Jadi spesialisasi inilah yang membuat kita dipercaya sebagai VC partners dari Japanese Trade Organizations, Korean Trade Associations, dan recently itu dengan plug and play Indonesia as well. Kalau ngomongin tentang filosofi investasi sendiri, Pak Chandra bisa jelasin nggak filosofi investasi Indonesian Capital itu seperti apa? Misalnya kan Warren Buffett dengan value investingnya, jadi dia invest di high growth company dan di hold dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah kalau di Indonesian sendiri kayak gimana? Kita ini kan tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa kita itu tidak invest di yang masih too early ya. Jadi kita investnya itu yang pre-series, series A, well performing, tapi mereka butuh to win Indonesia market, butuh partners atau dibantu di Indonesia market ya. Karena kenapa? Karena Indonesia ini punya lebih dari 50% population-nya Asia Tenggara. Ya, jadi total population Asia Tenggara itu 650, kita 375 population millions ya. Jadinya kita itu paket yang sangat dibutuhkan oleh startup di ASEAN kalau misalnya mau sukses. Apakah dia mulai dari Filipina atau dia mulai dari Singapura, dia tetap bagaimanapun perlu Indonesia. Di sinilah kita membantu mereka ya untuk berkembang, dan di mana dalam proses membantu itu kita juga biasanya diberi kesempatan untuk investasi. Nah, dengan melakukan investasi beginilah Indogen itu bisa kepada dari sisi pertanggungjawaban kepada investor kita bisa masuk ke portfolio company yang lumayan sudah established ya, directionnya udah jelas, produk modelnya udah oke ya. Kalau kita bilang itu cuma tinggal sebenarnya perlu untuk scale up aja. Nah, scaling up itulah yang dibantu oleh kita Indonesian Capital sehingga menciptakan win-win solution buat startupnya, investor yang sudah ada, dan kita sendiri juga. Jadinya sama-sama berhasil jadinya. Karena begitu valuasi naik terus dan juga bisa kita bantu proses dari exitnya, apakah lewat M&A, secondary ataupun juga IPO proses, itu yang saat ini kita sedang kerjakan dengan portfolio company kita. Oke, saya jadi penasaran nih Pak. Indonesian Capital ini biggest achievement-nya so far ada apa aja ya? Pasti udah banyak dong ya? Iya, jadi kita sebenarnya kalau dari sisi exit kita udah berhasil 4 exit ya. Jadi kita udah
investasi kita baru berjalan tadi kan end of 2016, mulai official itu sebenarnya early 2014. Tapi dari 2017 sampai 2020 dari 19 portfolio company kita udah exit 4. Ya, dan tahun depan kita rencana ada exit 2 lagi. Jadi kalau dilihat kita itu on track dalam 5 tahun mungkin kita sebenarnya punya capacity untuk bisa exit all of our portfolio. So meaning performance kita itu cukup oke ya dari sisi returning back the money to the investors pasti. Dari sisi supporting startup kita juga merupakan satu kebanggaan, yaitu kita sudah berhasil membantu banyak startup untuk expand di Indonesia. Kita ada Karsam dari Malaysia, ya sekarang sudah jadi number 1 players di Indonesia. Kita ada Ventani dari Filipina yang foundernya nggak pernah ke Indonesia sebelumnya, tapi kita bantu untuk bisa expand businesses, local hiring, dan juga sekarang bahkan mempersiapkan proses untuk bisa IPO. Nah, itu merupakan suatu achievement yang luar biasa ya, karena benar-benar dibantu dari bahkan sebelum masuknya sampai ternyata setelah berhasil di Indonesia, mendingan kita exit story-nya selesaikan di Indonesia juga. Nah ini akan jadi satu achievement yang luar biasa. Selain daripada itu kita juga di banyak portfolio, walaupun kita tidak invest dengan tiket size yang besar, misalnya kalau dalam Indogen kita invest itu di kisaran antara 300,000 sampai 1 million US dollars. Tapi kita punya posisi penting ditunjuk sebagai advisors di portfolio company kita. Kenapa? Karena kita banyak benar-benar memberikan kontribusi positif. Jadi seperti misalnya di Aino, ya walaupun kita ada investor asing sekelas NTT Data Company Japan ataupun TIS Corp dari Jepang, tapi malah kepercayaan sebagai advisor itu diberikan kepada kita yang banyak membantu founders dalam navigate masalah sehari-hari seperti bagaimana untuk menang tender, bagaimana berhadapan dengan AR collections yang bermasalah atau receivable yang bermasalah, ya bagaimana berhadapan tentu supaya pajak itu compliance-nya sesuai, ya yang dimana investor asing ini tidak punya pengalaman di sini. Nah ini yang menurut saya merupakan satu kebanggaan buat kita Indogene Capital, di mana kita sebenarnya adalah supporting VC, tapi malah diberi kepercayaan oleh lead investors untuk lead the investment. Oke, Indogene Capital sendiri ini kan baru 3 tahun ya kurang lebih berdiri. Masih baby nih. Iya, Pak Chandra mungkin bisa cerita pada teman-teman yang lain, how do you manage to get for access in such a short period of time gitu Pak? Ya, tadi kan kita sudah jelaskan juga bahwa kita ini strateginya adalah mau invest ke perusahaan yang scaling up. Jadinya mereka itu sebenarnya udah tahu bahwa arahnya seperti kemana, bagaimana, tapi mereka bingung dengan scaling up ke big market kayak Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah kita membantu supporting dari strateginya dulu. Dari strategi itu kemudian kita benar-benar bantu di executions, ya seperti misalnya connecting, kalau misalnya Clearbridge yang akhirnya IPO di Singapura, kita connecting to hospitals di Indonesia karena mereka melakukan precision DNA testing. Nah itu kita benar-benar dengan mereka itu visit ke hospital owners dan securing the deals. Dengan Karsam misalnya kita bantu mereka untuk securing kerjasama dengan Adira, ya merupakan perusahaan multi-finance nasional ya, grupnya dari Danamon. Nah ini kita bantu sehingga ekosistemnya Adira itu langsung di open up ke Karsam. Ya, jadi kita benar-benar melakukan sesuatu bantuan yang menciptakan traction buat startup. Terjadinya traction otomatis membuat startupnya juga valuasi naik terus, dan tiba-tiba dalam beberapa kasus itu terjadi exit, seperti dalam kasusnya Clearbridge yang tadi precision DNA testing, mereka akhirnya IPO di SGX di Singapura. Ya. Nah, ini yang membuat kita bisa exit dengan cepat karena pertama kita udah masuknya memang di growing stage, kedua kita memang benar-benar bantu di execution-nya dengan story-nya dan juga dengan execution-nya sehingga akhirnya mereka bisa exit dengan cepat. Nah, ini yang memang sesuatu yang kita banggakan sih, bahwa kalau kita bantu startup di expand di Indonesia itu traction-nya memang naiknya sangat cepat. Ya, dan juga testament buat Indonesian market ya. We are such a very good market. Jadi kita harus bangga ya kalau jadi orang Indonesia.